Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita bersyukur kalau kita bisa kembali dalam program belajar Alkitab harian. Dan kita akan melanjutkan studi kita dalam kitab Imamat. Kita akan bersama-sama melihat Imamat pasalnya yang ke-20. Imamat pasal 20 dan kita akan membaca 27 ayat dan kita coba pelajari bersama-sama. Sebelumnya mari kita nyanyikan satu lagu, pujian nomor 162, Bapa Surgawi memeliharaku. Kita nyanyikan ayatnya yang kedua. Bunga di padang dipeliharanya, burung di langit pun dibimbingnya, barang tentu termasukku, Bapa Surgawi memeliharaku. Aku berharap pada Tuhanku di ngarai atau waktu laut mendung, dalam topan aku aman, Bapa Surgawi memeliharaku. Dalam keadaan apapun, bahkan di dalam keadaan sulit sekalipun dalam hidup kita, Tuhan akan memelihara kita. Yang perlu kita lakukan adalah seperti kata Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkannya kepadamu. Tuhan tahu, Tuhan mengerti apa yang kita butuhkan. Mari kita lakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita. Nah, oleh karena itu makanya kita belajar firman Tuhan. Dan di Imamat pasal 20 ini kita akan melihat beberapa hal mengenai apa yang Tuhan sampaikan kepada orang Israel. Kita coba pelajari dan kita coba ambil apa pelajaran yang bisa kita ambil bagi kita umat Kristen di zaman sekarang ini. Nah, kita lihat di ayat 1-9 kita akan membaca tentang hukuman atas pengorbanan anak dan penyembahan berhala. Di sini kita akan melihat karakter Tuhan yang kembali di dalam kekudusannya, dan dia juga adalah Allah yang setia, dan kalau kita membaca juga dikatakan bahwa dia adalah Allah yang cemburu. Dia tidak menginginkan adanya pengorbanan kepada Allah lain, dan pengorbanan khususnya di sini pengorbanan kepada pengorbanan seorang anak kepada berhala ataupun dalam penyembahan berhala tersebut. Di ayat 1 dikatakan kembali Tuhan berfirman kepada Musa. Kembali ini ditulis oleh Musa untuk menunjukkan kepada orang Israel bahwa ini bukan perintah daripada Musa. Ini sungguh firman daripada Tuhan. Dan dikatakan di ayat kedua, engkau harus berkata kepada orang Israel, setiap orang baik dari antara orang Israel maupun dari antara orang asing yang tinggal di tengah-tengah orang Israel, yang menyerahkan seorang dari anak-anaknya kepada Molok, pastilah ia dihukum mati, yakni rakyat negeri harus melontari dia dengan batu. Nah, kita sudah melihat di pasal-pasal sebelumnya tentang Molok. Nah, Molok adalah dewanya orang Amon. yang juga bisa berarti seseorang yang berkuasa, yang berotoritas terhadap hidup. Jadi Tuhan mau memberitahukan kepada orang Israel bahwa satu-satunya yang berotoritas terhadap hidup mereka adalah Tuhan sendiri. Dia yang menciptakan mereka, dan ketika mereka telah berdosa di hadapannya, dia yang selamatkan mereka, dia yang menghapuskan dosa mereka. Bahkan saat ini mereka dipakai oleh Tuhan atau mau dipakai oleh Tuhan untuk menjadi sebuah bangsa saksi baginya. Mereka dikeluarkan dari tanah perbudakan di Mesir dan masuk ke tanah perjanjian. Jadi pemilik hidup mereka adalah Tuhan. Dan sama seperti kita, pemilik hidup kita adalah Tuhan. Dan pemilik hidup anak-anak kita, anak-anak mereka adalah Tuhan sendiri. Jadi tidak boleh dipersembahkan anak kepada dewa lain. Nah, pada masa tersebut yang namanya mempersembahkan seorang anak kepada Tuhan adalah hal yang bisa dikatakan tidak salah. Contohnya Abraham. Abraham Tuhan suruh untuk mempersembahkan Ishak sebagai korban persembahan. Tapi itu harus yang diperintahkan oleh Tuhan langsung. Tidak diberikan dalam hukum Taurat. Kita sudah membaca dalam kitab Imamat, korban-korban bakaran, korban-korban persembahan yang diberikan kepada Tuhan. Tidak satupun Tuhan berkata bahwa mereka harus mempersembahkan anak mereka. Hanya anak sulung mereka itu dipersembahkan bukan sebagai korban yang dibakar atau disembelih, tetapi korban atau seorang yang akan melayani Tuhan. Hanya itu yang kita tahu mengenai anak. Anak yang dipersembahkan hidup-hidup bagi Tuhan untuk melayani Tuhan. Sementara kalau dibilang korban untuk disembelih,
dalam hakikatnya tidak salah, karena Tuhan sendiri memerintahkan Abraham untuk melakukannya. Tetapi Tuhan tidak perintahkan. Oke. Nah, Tuhan sendiri sebagai pemilik hidup anak-anak kita tidak memerintahkan orang Israel pada masa tersebut, karena mereka yang memberikan korban dengan cara disembelih. Apalagi kita orang Kristen, Tuhan tidak memberikan kita peraturan untuk memberikan korban persembahan kepada Tuhan dalam bentuk binatang atau makhluk yang harus disembelih. Jadi ini adalah sebuah hal yang Tuhan mau beritahukan kepada orang Israel. Kalaupun kamu mau mempersembahkan anakmu sebagai korban, tidak boleh kepada dewa. Dan kalaupun kepada Tuhan, Tuhan harus sendirilah yang memerintahkannya kepadamu. Tapi penekanannya di sini kembali, jangan berikan anakmu kepada Molok. Karena itulah yang dilakukan oleh bangsa-bangsa yang tidak percaya Tuhan. Mereka mempersembahkan anak mereka kepada dewa, kepada berhala, kepada iblis. Oke, dan di sini Tuhan mau katakan jangan. Kamu tidak boleh melakukannya, karena kalau kamu melakukannya, pastilah ia dihukum mati. Hukumannya adalah hukuman mati. Karena dia sudah pertama berpaling daripada Tuhan, tidak setia kepada Tuhan, dan kedua membunuh anaknya dengan sia-sia. Oke, anaknya mati sia-sia, yakni rakyat negeri harus melontari dia dengan batu dengan cara dirajam. Ayat ketiga, aku sendiri akan menentang orang itu dan akan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya, karena ia menyerahkan seorang dari anak-anaknya kepada Molok dengan maksud menajiskan tempat kudusku dan melanggar kekudusan namaku yang kudus. Kita melihat di sini, kekudusan Tuhan itu adalah satu karakter Tuhan yang mencakup juga tentang kecemburuannya. Kalau dikatakan dalam firman Tuhan, Allah cemburu ketika umatnya pergi dan menyembah Allah lain, yang disinggung atau yang diserang atau yang dilanggar adalah kekudusan Tuhan. Allah itu kudus. Ketika kita berbicara tentang Allah yang kudus, kita sedang berbicara tentang satu-satunya Allah yang layak untuk disembah dan dipuja. Makanya kita sebagai orang Kristen juga bisa mengambil pelajaran dari sini, bahwa Tuhan kita sama. Tuhan bangsa Israel dan Tuhan kita dari perjanjian lama sampai perjanjian baru adalah Allah yang sama. Dan dia adalah Allah yang kudus. Ketika dikatakan bahwa dia adalah Allah yang kudus, maka segala ibadah kita hanya kepada dia. Segala hal yang bisa kita lakukan untuk seorang yang kita katakan berotoritas terhadap hidup kita hanyalah Tuhan sendiri. Kita tidak boleh lagi memberikan persembahan-persembahan kepada Allah-Allah lain, kepada dewa lain. Makanya sebagai orang Kristen, kita tidak boleh memegang dupa untuk diberikan kepada dewa. Kita tidak boleh pergi ke depan sebuah patung untuk menyembahnya. Kita tidak boleh pergi kepada dukun. Kita tidak boleh pergi mempersembahkan persembahan yang bukan kepada Tuhan. Tidak boleh. Sesajen segala macam, tidak boleh. Karena hanya Tuhanlah pemilik hidup kita. Dia adalah Allah yang kudus. Oke? Dan di sini kita melihat di ayat 4 dan 5, tetapi jikalau rakyat negeri menutup mata terhadap orang itu, ketika ia menyerahkan seorang dari anak-anaknya kepada Molok dan tidak menghukum dia mati, maka aku sendiri akan menentang orang itu serta kaumnya dan akan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya dan semua orang yang turut berzina mengikuti dia, yang berzina dengan menyembah Molok. Apa artinya? Artinya adalah Tuhan mau orang yang tidak melakukan kejahatan itu, tapi melihat dia melakukan itu, tidak boleh berdiam diri. Tidak boleh mengatakan, biarlah itu yang dia mau, biar dia melakukannya, aku tidak peduli dengan itu. Tidak boleh. Setiap orang, kalau dia adalah umat Tuhan, sungguh-sungguh adalah umat Tuhan, dia harus merasa bahwa ini adalah suatu kesalahan, ini adalah suatu dosa di hadapan Tuhan, dan harus dilaporkan kepada Tuhan. Dan harus dilakukan penghukuman terhadap dia. Pada masa tersebut, penghukuman rajam. Dan aplikasinya kepada kita orang Kristen zaman sekarang. Apa yang sudah kita lakukan dengan kita mendengar dan melihat begitu banyak praktik, bahkan kita bukan berbicara tentang orang yang tidak percaya. Nah, di sini ingat kembali, ini sesama bangsa Israel. Dan kita berbicara tentang sesama orang Kristen, gereja, sesama gereja. Kebanyakan di antara kita sekarang adalah kita diberikan pengajaran dan kita percaya bahwa itu adalah cara mereka dan ini adalah caraku. Itu yang mereka percaya, ini yang aku percaya. Kalau berbeda, biarkan begitu saja. Tidak demikian yang diinginkan Tuhan. Kita melihat di sini kembali karakter Tuhan. Karena dia adalah Allah yang kudus, dia mau kita kudus. Nah, kalau dia Allah yang kudus dan dia marah terhadap dosa, marah terhadap ajaran yang salah, maka kita, kalau kita mengatakan kita juga kudus, maka kita harus marah terhadap ajaran yang salah, marah terhadap perbuatan dosa.
Kita harus bisa ketika ada saudara kita yang kita katakan orang Kristen, dan kemudian bahkan gereja, bahkan mereka mengatakan diri mereka sebagai hamba Tuhan, dan mereka melakukan apa yang salah. Mereka mengajarkan apa yang tidak benar. Mereka mengajarkan apa yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Maka kita jangan berdiam diri. Tuhan tidak mau kita berdiam diri. Tuhan mau kita harus mengatakan ini salah, ini tidak benar. Zaman sekarang sikap yang seperti ini sangat ditentang oleh banyak orang Kristen. Dipikir bahwa sikap yang seperti ini adalah sikap tanpa kasih. Tapi lihat apa yang Tuhan lakukan di sini. Tuhan mau bahwa mereka yang melihat dosa ini tidak berdiam diri, tetapi menghukum. Mengatakan ini salah, ini tidak boleh dibiarkan. Apakah Tuhan sudah mengajarkan mereka untuk tidak mengasihi? Tidak sama sekali. Tapi Tuhan sudah mengajarkan kepada mereka tentang yang namanya kekudusan. Kalau kamu kudus, kamu harus menyalahkan yang salah. Kamu harus mengatakan salah terhadap dosa. Dosa harus kamu katakan dosa. Kesalahan harus kesalahan. Ketidakbenaran harus dinyatakan sebagai ketidakbenaran. Tidak boleh berdiam diri. Karena kalau kamu berdiam diri, dikatakan di sini bahwa darahnya tertumpah di atas kepala. Bahwa kamu pun ikut di dalam perzinahan tersebut. Ingat di sini Tuhan bahkan berkata bahwa menyiapkan dia dari tengah-tengah bangsanya, dan semua orang yang turut berzinah mengikuti dia. Mereka tidak ikut dalam penyembahan berhala tersebut, dalam zinah rohani tersebut. Mereka tidak ikut. Tapi karena mereka melihat dan mereka berdiam diri saja, mereka kompromi, Tuhan menganggap mereka ikut di dalamnya. Demikian juga kita orang Kristen. Kalau kita melihat ajaran-ajaran yang tidak benar dikabarkan di luar sana, dan kemudian kita hanya diam saja, dan kemudian kita bilang karena kasih, atas nama kasih, kemudian kita bilang biarkan mereka mengajarkan apa saja yang mereka mau, walaupun tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kita ikut di dalam perzinahan rohani mereka. Saudara-saudara, hati-hati. Dan ini harus menjadi prinsip kita sebagai orang Kristen. Menyatakan apa yang benar. Sangat militan terhadap kebenaran. Ayat 6 dan 7, orang yang berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal yang berzina dengan bertanya kepada mereka, aku sendiri akan menentang orang itu dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Firman Tuhan ini berbicara tentang tidak boleh pergi kepada dukun dan semua orang yang berbicara tentang arwah, bahkan peramal, pergi kepada mereka. Makanya saya katakan kita orang Kristen tidak boleh kita pergi kepada peramal, bahkan kepada zodiak. Apa zodiak hari ini? Ada orang Kristen yang pergi dan melihat, mencari semuanya ini, bukan berdoa kepada Tuhan dan mencari kehendak Tuhan, tapi pergi kepada bintang, pergi kepada iblis, kepada setan yang akan menyesatkan mereka. Maka kamu harus menguduskan dirimu dan kuduslah kamu, sebab akulah Tuhan Allahmu. Dasarnya adalah hidup kudus. Tuhan adalah kudus, kita harus kudus. Maka kalau kita kudus, ini yang harus kita lakukan. Kemudian dikatakan di ayat 8 dan 9, demikianlah kamu harus berpegang pada ketetapanku dan melakukannya. Kalau kamu mau hidup kudus artinya taat kepada perintah Tuhan. Akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Makanya firman Tuhan katakan, kalau kamu mau hidup kudus, itu bukan dengan kamu pergi ke sebuah gua dan bertapa di sana, bukan pergi pergi yoga. Membuat diri tenang, menenangkan hati dan pikiran, mengosongkan pikiran. Itulah yang membuat kamu akan menjadi kudus. Tidak sama sekali. Firman Tuhan ajarkan kepada kita, ketika kamu mau kudus, kamu harus memenuhi pikiran. Bukan mengosongkan, tapi memenuhi. Memenuhi dengan apa? Memenuhi dengan kebenaran firman Tuhan. Makanya Tuhan Yesus berdoa kan bagi murid-muridnya. Katanya kepada Tuhan, kuduskanlah mereka dengan kebenaran. Dan apa itu kebenaran? Firman-Mu adalah kebenaran. Yohanes 17 ayat 17 kembali. Ingat, kalau mau kudus, belajar firman Tuhan. Ayat 9, apabila ada seorang yang mengutuki ayahnya atau ibunya, pastilah ia dihukum mati. Ia telah mengutuki ayahnya atau ibunya, maka darahnya tertimpa kepadanya sendiri. Lihat, Tuhan di sini memasukkan satu ayat yang mungkin kita bilang dari ayat 1 sampai 8 tentang penyembahan berhala. Kok tiba-tiba dimasukkan ayat ini? Dan nanti ayat 10 sampai 11 tidak ada lagi berhubungan dengan ini. Tuhan mau mengatakan kepada kita, kalau kita adalah anak-anak yang kudus, kalau kita mau menjadi anak-anak yang kudus, maka selain tidak boleh menyembah berhala, tidak boleh pergi kepada dukun dan mencari peramal dan segala macam yang bersifat mistik, kita juga harus menghormati ayah dan ibu kita. Kalau kita mengutuki orang tua kita, sama saja dengan kita tidak kudus di hadapan Tuhan. Dan hukuman kita adalah mati. Maka darahnya tertimpa kepadanya sendiri. Kalau dibilang darahnya tertimpa kepada dirinya sendiri, hukumannya adalah hukuman mati. Lihat di sini anak-anak, perhatikan sangat-sangat. Karena kalau kamu tidak menghormati orang tuamu, Tuhan memandang itu sebagai dosa yang begitu besar. Sampai dia menginginkan kematian bagi anak-anak yang mengutuki orang tuanya. Dan kata mengutuki di sini
bukan mengutuki dalam artian kamu mengutuk orang tuamu menjadi batu ya, seperti kebalikan dari malin kundang, bukan demikian. Tetapi di sini kita melihat bahwa Tuhan sedang mau mengatakan, mengutuki di sini memandang rendah, membuat orang tuamu bukan siapa-siapa, membuat mereka menjadi bukan orang tuamu. Yang seharusnya mereka kamu hormati, kamu sanjung di atas, kamu jatuhkan di bawah, bahkan lebih rendah dari dirimu. Itu mengutuki di sini. Kita melihat di ayat 10 sampai 21 hukuman bagi dosa seksual. Jadi kita sudah melihat tentang larangan akan dosa-dosa seksual di pasal-pasal sebelumnya. Sekarang kita melihat hukumannya. Hukuman apa yang didapatkan kalau kita melanggar, kalau orang Israel melanggar hukum seksual tersebut. Dan kita melihat di sini juga keseriusan Tuhan yang akan membuat kita orang Kristen juga harus selalu waspada terhadap dosa-dosa seksual. Ayat 10 dikatakan bila seorang laki-laki berzina dengan istri orang lain, yaitu berzina dengan istri sesamanya manusia, pastilah keduanya dihukum mati, baik laki-laki maupun perempuan yang berzina itu, keduanya dihukum mati. Bila seorang laki-laki tidur dengan seorang istri ayahnya, berarti ibunya, jadi ia melanggar hak ayahnya, pastilah keduanya dihukum mati dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. 12. Bila seorang laki-laki tidur dengan menantunya perempuan, pastilah keduanya dihukum mati. Mereka telah melakukan suatu perbuatan keji, maka darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Ayat 13. Bila seorang laki-laki tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh. Bila seorang laki-laki tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, jadi keduanya melakukan suatu kekejian, pastilah mereka dihukum mati dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Homoseksual. Kadang-kadang orang berpikir bahwa homoseksual adalah sebuah hal yang tidak terlalu diatur di dalam perjanjian lama atau di dalam firman Tuhan. Ini sangat diatur dan di sini disamakan dia dengan dosa-dosa perzinahan lainnya. Jadi kalau orang berpikir sekarang bahwa Tuhan sudah berubah dan berpikir bahwa Tuhan sekarang mengizinkan yang namanya homoseksual, maka dengan kata lain mereka juga harus berani mengatakan bahwa Tuhan sedang mengizinkan segala bentuk perzinahan. Dan itu adalah kekejian di mata Tuhan. Homoseksual, LGBT, lesbian, gay, biseksual, transgender, dan segala macam yang lain saat ini yang terus bertambah namanya adalah kekejian di mata Tuhan. Bertobatlah bagi kita yang pro LGBT. Ingat, bukan hanya melakukan yang di mata Tuhan salah, tapi mereka yang setuju kepada perbuatan dosa juga melakukan kekejian di mata Tuhan. Ayat 14, bila seorang laki-laki mengambil seorang perempuan dan ibunya itu suatu perbuatan mesum. Berarti di sini seorang laki-laki mengambil seorang perempuan dan ibunya, dua-duanya, baik istrinya maupun atau perempuan itu dijadikan istrinya dan ibu mertuanya, itu suatu perbuatan mesum. Dan kedua perempuan itu harus dibakar supaya jangan ada perbuatan mesum di tengah-tengah kamu. Nah, hukuman-hukuman ini hanya bisa dilakukan dan terjadi di dalam perjanjian lama di bangsa Israel. Karena mereka sebuah bangsa. Sebagai sebuah bangsa, mereka boleh menegakkan yang namanya hukum negara. Dan ini termasuk dalam hukum negara mereka. Sedangkan kita hidup di negara masing-masing yang bukan Israel, yang bukan negara dengan hukum pidana seperti ini atau hukum negara seperti ini. Jadi kita jangan mengambil ayat-ayat ini dan kemudian kalau ada orang berzina dan kemudian kita pergi bakar mereka dan bunuh mereka. Jangan lakukan itu. Tapi kita melihat di sini prinsipnya. Prinsipnya adalah Allah yang kudus menentang segala bentuk dosa seksual. Itu poinnya. Jangan salah ambil poin. Ayat 15, bila seorang laki-laki berkelamin dengan seorang seekor binatang, sekarang kepada binatang, pastilah dihukum mati dan binatang itu pun harus kamu bunuh juga. Binatangnya juga ikut dibunuh. Bila seorang perempuan menghampiri binatang apapun untuk berkelamin, haruslah kau bunuh perempuan dan binatang itu, mereka pasti dihukum mati dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Baik laki-laki maupun perempuan yang berhubungan badan dengan binatang, keduanya dihukum mati. Bila seorang laki-laki mengambil saudaranya perempuan, anak ayahnya atau anak ibunya, baik itu saudara kandung maupun saudara tiri, dan mereka bersetubuh, maka itu suatu perbuatan sumbang dan mereka harus dilenyapkan di depan orang-orang sebangsanya, dibunuh. Orang itu telah menyingkapkan aurat saudaranya perempuan, maka ia harus menanggung kesalahannya sendiri. Bila seorang laki-laki tidur dengan seorang perempuan yang bercemar kain, di sini yang sedang dalam masa haid, jadi ia menyingkapkan aurat perempuan itu dan membuka tutup lelerannya, sedang perempuan itu pun membiarkan tutup leleran darahnya itu disingkapkan, keduanya harus dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya.
Oke, jadi keduanya setuju dan segala macam Tuhan katakan dilenyapkan dari bangsanya. Janganlah kau singkapkan aurat saudara perempuan ibumu atau saudara perempuan ayahmu, karena aurat seorang kerabat sendirilah yang dibuka dan mereka harus menanggung kesalahannya sendiri. Bila seorang laki-laki tidur dengan istri saudara ayahnya, jadi ia melanggar hak saudara ayahnya, mereka mendatangkan dosa kepada dirinya dan mereka akan mati dengan tidak beranak. Bila seorang laki-laki mengambil istri saudaranya, itu suatu kecemaran, karena ia melanggar hak saudaranya laki-laki dan mereka akan tidak beranak. Mati tidak beranak di sini atau tidak beranak di sini berarti mati sebelum mereka tua atau mati pada saat itu. Oke, dihukum mati. Nah, ayat 22 sampai 27 kita akan melihat tentang Tuhan kembali menekankan kepada mereka setelah Tuhan menurunkan peraturan-peraturan ini, bahkan hukuman-hukumannya, kembali Tuhan ingatkan kepada mereka bahwa ini semua dapat kalian tidak lakukan. Oke, supaya kalian tidak dibunuh, supaya kalian tidak dihukum, yaitu dengan hidup kudus di hadapan Tuhan. Dikatakan di ayat 22 sampai 27, demikianlah kamu harus berpegang pada segala ketetapanku dan segala peraturanku serta melakukan semuanya itu, supaya jangan kamu dimuntahkan oleh negeri kemana aku membawa kamu untuk diam di sana, supaya kamu tidak dibawa keluar dari sana, supaya Tuhan tidak menghukum kamu. Ayat 23, janganlah kamu hidup menurut kebiasaan bangsa yang akan kuhalau dari depanmu, karena semuanya itu telah dilakukan mereka sehingga aku muak melihat mereka. Dua hal yang selalu kita harus perhatikan dalam kehidupan kita ya kalau kita mau hidup kudus di hadapan Tuhan. Yang pertama, secara aktif menaati perintah Tuhan. Ayat 22 berbicara tentang itu. Kamu harus selalu berpegang pada segala ketetapan Tuhan. Kamu harus melakukan semua yang diperintahkan Tuhan. Dan di saat yang sama, ayat 23 itu berbicara tentang pemisahan, yaitu kamu harus memisahkan dirimu dari segala perbuatan-perbuatan dosa yang ada di sekitar kamu, baik dari orang yang tidak percaya Tuhan maupun dari mereka yang mengaku percaya Tuhan. Kamu harus memisahkan diri dari segala ajaran mereka dan praktik mereka yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Inilah yang kita sebut sebagai pemisahan Alkitabiah. Jadi di satu sisi secara aktif melakukan apa yang Tuhan berikan atau apa yang Tuhan perintahkan, di lain sisi kamu menjaga dirimu dengan memisahkan diri dari semua pengajaran, ajaran, pelayanan, perbuatan mereka yang tidak melakukannya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan kita melihat di ayat 24, tetapi kepadamu aku telah berfirman, kamulah yang akan menduduki tanah mereka, dan akulah yang akan memberikannya kepadamu menjadi milikmu, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Akulah Tuhan Allahmu yang memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain. Berkat akan datang setelah kamu hidup kudus di hadapan Tuhan. Tidak kebalikannya, saudara-saudara. Tidak seperti Injil kemakmuran yang berbicara tentang kamu percaya kepada Tuhan Yesus, kamu langsung hidup makmur. Kamu akan mendapatkan apa saja yang kamu mau hanya dengan iman kepada Tuhan Yesus. Bukan demikian yang diajarkan oleh Tuhan. Kalau kita membaca firman Tuhan berulang-ulang, Tuhan tunjukkan kepada kita. Kalau kamu mau ditolong oleh Tuhan, kalau kamu mau diberkati oleh Tuhan, pertama-tama carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Pertama-tama lakukanlah segala apa yang benar di hadapan Tuhan. Lakukanlah segala apa yang kudus di hadapan Tuhan. Hiduplah kudus. Maka Tuhan secara otomatis, karena Dia adalah Allah yang mengasihi, karena Dia adalah Bapa yang mengasihi, pasti akan menolong. Pasti akan menolong kita. Kalau kita sudah hidup benar di hadapannya. Kalau kita tidak hidup benar di hadapannya, Tuhan akan mendatangkan bukan berkat, bukan pertolongan, bukan pemeliharaan, tetapi hukuman. Itu yang harus selalu kita ingat. Oke, kalau kita mau hidup bahagia, senang, penuh dengan damai sejahtera di hadapan Tuhan. Ayat 25, kamu harus membedakan binatang yang tidak haram dan yang haram, dan burung-burung yang haram dari yang tidak haram, supaya kamu jangan membuat dirimu jijik oleh binatang berkaki 4 dan burung-burung dan oleh segala yang merayap di muka bumi yang telah kupisahkan supaya kamu haramkan. Nah, di sini kita melihat sebagai sebuah bangsa Israel, mereka bahkan diperintahkan oleh Tuhan untuk membedakan mana yang haram dan tidak haram sebagai bentuk kehidupan mereka yang selalu memperhatikan kebenaran firman Tuhan di dalam hidup mereka. Dan kita mungkin tidak diberikan haram dan tidak haram dalam kehidupan kita, tetapi dalam hal rohani, dalam hal perbuatan, kita dikatakan ada yang boleh kita lakukan, ada yang tidak boleh kita lakukan. Mari kita selalu perhatikan supaya kita tidak najis di hadapan Tuhan. Ayat 26 sampai 27 yang terakhir, kuduslah kamu bagiku sebab aku ini Tuhan, kudus dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain supaya kamu menjadi milikku. Ingat kembali, kudus berarti kamu terpisah dari segala bentuk keduniawian dan dosa yang ada dalam dunia ini. Apabila seorang laki-laki atau perempuan dirasuk arwah atau roh peramal, pastilah mereka dihukum mati. Yaitu mereka harus dilontari dengan batu dan darah mereka tertimpa kepada diri mereka sendiri. Di sini satu pelajaran yang berharga bagi kita. Ketika ada orang yang kerasukan setan, poinnya
sebenarnya adalah Tuhan sudah ungkapkan di sini bahwa orang yang kerasukan adalah orang yang tidak percaya kepada Tuhan, adalah orang yang tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Jadi kalau ada orang Kristen yang kerasukan setan, oke, dan kemudian bagaimana menolong dia? Satu-satunya cara adalah supaya dia percaya kepada Tuhan Yesus. Dia harus dikabarkan Injil kepada dia harus sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Tidak ada poinnya kalau kita merasa hebat dan kuat dan pergi mengeluarkan iblis atau setan itu daripadanya, karena iblis itu akan kembali masuk kepadanya. Tuhan menunjukkan di sini betapa orang Kristen yang sesungguhnya tidak mungkin kerasukan setan. Dan di sini dikatakan kalau dia kerasukan setan, Tuhan bahkan mengatakan dia harus dilontari dengan batu dan darah mereka tertimpa kepada diri mereka sendiri. Jadi saudara-saudara, perhatikan hidup kita. Kalau kita sudah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, mari hidup kudus di hadapan Tuhan. Kalau tidak, bertobatlah. Bertobatlah sebelum kamu sungguh dikuasai oleh iblis dan mati di dalam dosamu. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Tuhan memberkati.